"Bang, rekomendasikan dong busur kualitas bagus tapi murah," katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horsebow Benua. Oke teman-teman, video kali ini saya coba membagikan sedikit tips memilih horsebow untuk pemula. Oke, sebelum masuk ke poinnya, terlebih dahulu saya memohon maaf apabila nantinya di video ini ada kesalahan baik dalam penyebutan misalnya. Mohon kiranya buat abang-abang senior dan para coach panahan, apabila kebetulan nantinya mampir di video ini, berikan saya kritik, saran, yang diharapkan saran itu bisa membuat saya berkembang lebih baik lagi. Oke, sekali lagi video ini saya buat untuk teman-teman pemula sama seperti saya juga. Langsung saja, tips yang pertama yaitu memilih jenis busur. Sebelumnya, terlebih dahulu sebelum kita membeli busur panahan, ada baiknya bagi teman-teman pemula itu mengetahui jenis-jenis busur. Karena terkadang biasanya ada pertanyaan saya, "Bang, saya mau beli busur ini, busur apa?" Saya bilang kan seperti ini. Ternyata yang dikasih lihat itu adalah busur-busur kompon, busur-busur recap, busur-busur standar bow. Karena ya bagi teman-teman pemula sama seperti saya juga sebelumnya belum mengetahui bahwa busur itu ada beberapa jenis yang biasanya kita lihat di TV-TV atau yang dilombakan di Olimpik, Olimpiade, PON, bahkan itu yang biasanya kita lihat umumnya itu yang dilombakan itu adalah busur-busur recap, busur standar bow, bare bow, kompon, dan lain-lain. Biasanya busur-busur modern. Teman-teman bisa search, bisa googling lah di internet jenis-jenis busur itu seperti apa. Terlebih dulu kita fokuskan dulu, karena saya ini penggiat panahan tradisional atau bisa disebut dengan horsebow, kita fokus topiknya dulu ke horsebow. Oke teman-teman ya. Dan untuk busur horsebow ini pun sebenarnya ada beberapa jenis di busur panahan tradisional. Biasanya busur-busur tradisional ini dinamakan berdasarkan dari negaranya masing-masing, karena ini busur tradisional ada dari budaya dan adatnya masing-masing gitu loh. Contoh misalkan itu saya memiliki busur Korean traditional bow ini seperti yang saya punya, ini bisa biasanya dinamakan KTB atau Korean traditional bow. Ini busur dari Korea. Maksudnya busur dari Korea itu jenisnya, jenis dari bentuk kurvanya, ini sudah setelah di string ya, bentuk handle-nya, bentuk siahnya. Teman-teman bisa nanti googling, search busur Korean traditional bow itu seperti apa. Jadi pahami dulu jenis-jenis busur itu sebelum kita membeli. Misalkan nih Korean traditional bow, contoh. Terus juga nanti ada busur dari Republik Rakyat Tiongkok kalau nggak salah, itu busur Manchu. Itu busur dari zaman dinasti Qing. Nah, nanti teman-teman bisa lihat atau saya lihat gambarnya ya di sebelah sini. Nah, ini gambar busur Manchu seperti ini. Terus juga ada busur Kremian Tatar. Kremian Tatar ini dari bangsa suku Tatar yang biasanya dari negara Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, pokoknya ada stan-stan itu busur Kremian Tatar tuh seperti ini nih, bisa teman-teman lihat busurnya itu seperti itu ya. Oke, terus juga ada busur. Nah ini umumnya di Indonesia kita biasanya busur Turkish bow namanya ya. Itu busur dari bahasa Turkish. Saya punya juga busur Turkish ini 35 lbs saya miliki, biasanya yang saya buat latihan ini busur Turkish. Nanti kalian bisa bedakan antara, bisa di searching, bisa bedakan antara handle, siah, dan bentuk kurvanya itu bisa kelihatan dengan kita melihat aja bentuk kurvanya setelah string itu kita mengetahui bentuk siahnya, bentuk handle-nya, kita mengetahui itu busur jenis busurnya apa, dari negara apa. Ada juga jenis busur dari Yumi, biasanya busur-busur panjang longbow, biasanya namanya Yumi dari Jepang atau dari negara-negara lain, busur Mongol segala macam. Teman-teman harus mengetahui dulu jenis-jenis busur ini. Setelah teman-teman tertarik harus mau membeli jenis busur apa, sebenarnya semua busur ini ya fungsinya ya busur, bisa untuk manah gitu loh. Cuma ya tergantung selera kita juga, tergantung kita selera mau beli busur. Karena saya senangnya Turki sama Korean, ya saya belinya ini gitu loh.
Oke, itu tadi ya poin pertama, mengetahui jenis busurnya dulu. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang kedua, yaitu pemilihan bahan. Jadi seperti ini teman-teman, biasanya muncul pertanyaan seperti ini bagi teman-teman yang baru mau memulai kegiatan panahan. Biasanya ada muncul seperti ini pertanyaannya, Bang, rekomendasikan dong busur kualitas bagus tapi murah, katanya. Jadi saya terkadang ya bingung menjawabnya seperti ini, karena ya menurut saya ya tidak ada standarisasi untuk murah dan mahalnya sebuah busur di panahan tradisional ini. Karena ya menurut saya ya murah bagi saya belum tentu murah bagi teman-teman gitu loh. Mahal bagi saya ya belum tentu juga mahal buat teman-teman, karena ya setiap individu ini kan daya belinya masing-masing gitu loh. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, dan sesuai berdasarkan budget mereka masing-masing. Tapi ya menurut saya pribadi ya anggap saja ya busur murah itu ya kisaran harga di bawah 400 ribuan lah, seperti itu ya. Di bawah 400 ribuan itu saya anggap ya busur murah. Karena begini, kenapa saya anggap busur murah ya, mohon maaf ya, kualitasnya ya mungkin ya di bawah kualitas yang busur-busur di atas 400 ribu gitu loh. Karena begini, saya sering dengar dari teman-teman senior, para yang sudah profesional, expert, bahkan yang sudah bertahun-tahun latihan, biasanya kata mereka ada harga, ada kualitas, ada rasa. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pemula pasti paham ini maksud para senior ini, nanti kalau sudah seiring berlatih lama atau gimana pasti paham maksudnya gimana. Ada harga, ada kualitas, ada rasa. Bagi teman-teman saran saya, teman-teman pemula apabila mau membeli busur jangan tergiur dulu dengan harga-harga busur biasanya yang ada di marketplace atau di pasaran yang busur di bawah 100 ribuan, atau apalagi ini saya tidak rekomendasikan ya busur bagi teman-teman pemula, yaitu busur PVC. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya meremehkan atau merendahkan busur PVC, tidak tentunya ya, tetapi saya sarankan untuk teman-teman pemula apabila niatnya serius mau berlatih panahan tradisional, ya saya sarankan beli busur yang bahannya dari EFG atau epoxy fiberglass, karena ya bahan EFG ini ya saya anggap tergolong ya busur yang bahannya kuat. Bahkan teman-teman yang expert senior pun sudah masih banyak memakai bahan EFG 400 ribuan ke atas, bahkan di bawah 1 juta pun ada gitu loh, kualitas yang bagus, tergantung bowyernya kita memilih gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang budgetnya ya diberi rezeki lebih, punya budget yang besar, ya nggak jadi masalah juga beli bahan yang dari laminasi, bahan hardbow atau gimana, ya nggak jadi masalah. Oke. Tapi saran saya beli dulu untuk pemula ya harganya yang standar itu EFG. Kualitasnya ya lumayan bagus, terjamin dari segi akurasi dan kekuatannya tergantung dari bowyernya atau pembuat busurnya itu tadi. Sekali lagi kita luruskan ya, terkadang stigma di masyarakat atau teman-teman pemula yang mau mulai kegiatan, terkadang stigmanya seperti ini. Berpikirnya mereka beli busur yang murah-murah aja dulu karena kita pemula. Nah, pola pikir seperti ini, stigma seperti ini justru menurut saya ini stigma yang keliru. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau bila tidak ada yang tidak sependapat dengan saya. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Karena ya justru kita pemula, baru mulai panahan tradisional, baru mulai memanah, ya harusnya kita memilih busur yang bagus. Kenapa? Untuk menunjang kita berlatih sebenarnya. Bahkan ya sampai kita ke tingkat lebih tinggi dari pemula atau setingkat lebih tinggi dari pemula, seperti itu. Jadi kalau kita beli kualitas busurnya kurang bagus, bahkan bermasalah dari segi akurasi segala macam, ya bagaimana kita bisa berlatih loh dengan busur seperti itu ya. Jadi malah kita nantinya malah frustasi dengan latihan kita, kok akurasi kita bermasalah seperti apa gitu. Nah, kecuali bagi teman-teman ya beli busurnya hanya sekedar untuk coba-coba merasakan gimana sih memanah itu seperti apa atau gerakan seperti apa, ya monggo silahkan teman-teman beli busur yang murah gitu loh. Nah, paling simpelnya sih dari tips yang kedua tadi ya, memilih bahan busur itu apabila teman-teman di daerah teman-teman ya, di daerah teman-teman ada
klub panahan, komunitas panahan, ya teman-teman bisa masuk ke situ dulu, tanyakan ke teman-teman abang-abang senior, bahkan coach panahan, pelatih panahan, ya mungkin dengan kita bertanya dengan yang para senior, ya mereka bisa merekomendasikan busur cocok untuk kita itu seperti apa. Nah, lebih amannya seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ke tips yang ketiga, yaitu paham apa istilahnya draw weight atau berat tarikan. Nah, berat tarikan busur biasanya itu ditentukan pada satuan lbs atau pounds biasanya. Nah, berat tarikannya. Saran saya bagi kalau misalkan teman-teman pemula, teman-teman pria dewasa dengan misalkan posturnya besar, dia merasa fisiknya kuat, ya silahkan teman-teman beli busur dengan berat tarikan 35 lbs misalkan. Bila pria dewasa dia merasa fisiknya kurang kuat atau kecil atau ringkih ya misalkan, ya silakan opsinya pilih busur di bawah 35 atau 30 lbs seperti itu. Nah, untuk perempuan umumnya ya pilihlah busur di berat tarikan sekitar 20 sampai 30 lbs. Karena kenapa? Menurut saya pria dewasa dengan kalau misalkan kuatannya tinggi 30 lbs pun, seperti saya contohnya dulu pernah awal-awal membeli busur itu berat tarikannya 35 lbs karena saya merasa kuat ya, bukannya atau sombong atau gimana, karena saya merasa kuat karena sebelumnya saya masih aktif sampai sekarang ya, latihan angkat beban, fitness di tempat biasanya saya latihan gym di fitnessan biasanya. Angkatan tarikan saya justru biasanya sampai ke, kalau untuk bench press aja bisa tembus ke 40 kilo, untuk dumbbell press untuk shoulder aja biasanya tembus ke 25 kilo. Ya mungkin kuat bagi saya, mungkin 35 lbs, dan tarikan saya biasanya sampai untuk pull up, badan saya 65 kilo, saya mampu sampai 15 kali pull up gitu, lebih biasanya. Makanya saya beranggapan beli 35 lbs, tapi ternyata setelah saya beli 35 lbs ternyata menurut saya berat gitu loh. Mungkin ya karena ada istilahnya memory muscle ya teman-teman ya, memory muscle, jadi memori otot kita itu tidak terbiasa dengan gerakan yang tertentu. Karena saya biasanya gerakan gym, biasanya kan hal-hal gerakan gym ya fokus ke bagian otot tertentu misalkan. Ketika saya mencoba menarik sebuah busur dengan berat 35 lbs, ya kalau 35 lbs dikilokan kurang lebih ya sekitar berapa ya, sekitar 20 kiloan kurang ya. Ya saya anggap enteng sih, kalau kayak saya anggap ringan di 20 kilo karena biasanya lebih dari 20 kilo untuk angkat beban. Ternyata di busur 35 lbs saya mencoba menarik, ternyata berat sekali teman-teman. Dari bahu, dari tarikan belakangnya ternyata berat. Kenapa? Memori otot kita belum terbiasa di gerakan panahan seperti itu. Nah, itulah kenapa sebabnya pilihlah busur yang menurut kita cocok dengan kekuatan kita. Kayak tadi contohnya kita bisa simpulkan untuk busur 35 lbs untuk pria dewasa yang lumayan merasa kuat, terus untuk yang pria dewasa yang sedikit fisiknya kurang kuat ya bisa diturunkan ke 30 lbs. Nah, gitulah. Untuk wanita bisa antara 20 sampai 30 lbs. Oke teman-teman, itu tadi 3 tips memilih busur horsebow untuk teman-teman pemula. Oke, sebelum kita akhiri videonya, kita buat kesimpulan dulu ya. Tips memilih busur untuk pemula. Yang pertama itu tadi, mengetahui jenis busur. Terus yang kedua itu pemilihan bahan, harga dan kualitas. Terus yang ketiga itu menentukan berat tarikan yang cocok untuk kita. Oke teman-teman, demikian video tips dari saya. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya untuk menggurui, saya hanya membagikan sedikit pengalaman saya selaku pemanah pemula juga. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Horsebow Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.